Shalom, puji Tuhan. Mari sama-sama lagi bersaat teduh datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus benar-benar mengalir, memenuhi kita, dan kita bisa merasakan indahnya hadirat Tuhan, bagaikan kita sedang menyembah, sujud menyembah di hadapan altarnya Tuhan. Saudara, imani sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak berdusta. Ketika kita sedang berkumpul datang kepadanya, Dia benar-benar dekat dengan kita. Dia benar-benar sedang melihat kehidupan kita. Dia mendengar setiap kata-kata, terutama yang keluar dari hati kita. Karena itu mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu,
altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, berkaryalah dan penuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami buka hati sujud di altar-Mu Tuhan, membawa bukan hanya nada dan suara, namun hati kami. Kami terima anugerah-Mu, kekuatan-Mu setiap kali kami sujud di bawah kaki-Mu di altar-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, kemenangan terjadi, kekuatan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu. Pemulihan, kekuatan, pertolongan, penghiburan, bahkan keubahan hidup terjadi ketika kami datang di altar-Mu dan membuka hati kami menyembah datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami lewat pembacaan firman yang sebentar kami akan lakukan bersama-sama. Kiranya ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Kiranya rema kebenaran firman-Mu Kau berikan bagi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Kitab Kisah Para Rasul, kita sudah sampai kalau tidak salah pada pasal yang ke-24. Ya, pasal yang ke-24. Ya, ada 27 ayat ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkataan itu sungguh demikian. Lalu wakil negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota. Dan mereka dapat membuktikan kepadamu, dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan
menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sempat melihat tentang seorang yang bernama Felix, ya, yang pada waktu itu ditetapkan oleh pemerintahan Romawi untuk seperti menjadi gubernur wilayah begitulah ya di sana. Di mana ternyata Felix, dari Alkitab kita melihat, adalah orang yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan. Bahkan beberapa waktu kemudian, ia datang dengan istrinya yang bernama Drusilla. By the way, Drusilla adalah istri ketiganya Felix menurut sejarah. Ya, jadi dia datang dengan istrinya, bela-belain datang dengan istrinya untuk mendengarkan kata-kata Paulus tentang jalan Tuhan. Jadi terlihat sekali bahwa Felix bukan orang yang tidak tahu tentang berita Injil. Dia adalah orang yang pernah mendengar tentang berita Injil setidaknya. Dia tahu tentang perkara ini. Tetapi yang menarik kemudian Alkitab berkata bahwa ketika Paulus mulai berbicara tentang kebenaran, kehidupan kekal gitu ya. Apalagi kebenaran, kehidupan kekal. Terus ada satu lagi itu tadi ya. Saya coba ulangi lagi sedikit. Tadi sempat kita baca. Ya, kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang ya. Jadi ketika bicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Alkitab menulis Felix kemudian akhirnya malah menolak. Artinya dia tidak mau mendengar lebih jauh tentang berita Injil. Memang berita Injil bukan hanya bicara tentang saudara percaya Yesus dan diselamatkan, tetapi juga saudara diajarkan ketika menerima Injil, hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Ya, disadarkan tentang kebenaran, penguasaan diri, adanya kehidupan yang kekal, penghakiman, ya, bagaimana kita harus juga hidup ini ya berkenan di hadapan Tuhan dan lain-lain. Nah, ketika Felix mendengar Paulus bicara tentang itu, kita melihat penolakannya. Memang Felix secara sejarah terkenal sebagai gubernur yang korup dan tidak bisa menahan diri, terutama dalam hal seksual. Tadi saya sudah bilang, Drusilla adalah istri ketiganya. Dan Drusilla pun didapatkan dengan cara yang kotor, bila kita lihat dalam sejarah. Kalau tidak salah, dengan sihir. Ya, untuk mendapatkan Drusilla ini ya. Dan Drusilla ini pun sebetulnya kalau tidak salah juga adalah istri orang lain. Jadi Felix benar-benar sukar menahan diri dalam banyak hal, bahkan dia sangat korup. Tidak heran tadi kita lihat dia digantikan oleh orang lain, karena dia dipanggil kembali ke Roma. Dan menurut sejarah yang saya tahu, saudara dari Felix ini sampai harus memohon pada kaisar supaya Felix tidak dipancung, tidak dihukum mati atau tidak dihukum, saya lupa ya. Karena Felix ini sangat korup sekali dan sangat terkenal gitu ya. Jadi Felix ketika mendengar tentang kebenaran, penguasaan diri, sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, maka dia mulai muncul penolakan. Dia tidak mau lagi dengar.
Dia hanya mau dengar berita Injil yang enak-enak saja, yang mungkin menyenangkan telinga. Dan hari-hari ini sayangnya ada banyak sekali orang Kristen tampaknya yang seperti Felix ini ya. Bahkan mungkin kita hanya mau dengar seringkali yang mengenakkan telinga kita. Tetapi yang saya maksud kita mungkin harus saya koreksi. Saya rasa yang ikut saat teduh tidak ada yang seperti itu. Amin. Orang-orang di luar sana lah ya, hanya suka mendengar firman yang mengenakkan telinga. Tetapi ketika bicara tentang bagaimana Tuhan mulai mengoreksi hidup mereka, membawa mereka menjadi kehidupan yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Dan kebetulan ternyata mereka sangat jahat di mata Tuhan sebenarnya, lalu harus melepaskan dosa itu sangat sulit. Dan akhirnya seringkali kita lihat orang mulai menolak. Saudara perlu dipahami bahwa berita Injil bukan hanya bicara tentang saudara percaya Yesus dan menerima hidup yang kekal. Selain menerima hidup yang kekal, saudara menerima hidup yang baru, yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah dilupakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hati kita seperti Felix, hanya mau dengar firman yang enak-enak. Tetapi mari kita juga memberikan diri kita untuk selalu dikerjakan oleh kebenaran firman, diubahkan oleh kebenaran firman, melepaskan dosa-dosa yang selama ini masih mengikat kita, walaupun susah, walaupun sulit. Mari kita menerima keubahan yang daripada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kiranya tidak ada seorang pun dari kita yang seperti Felix, yang sudah bertahun-tahun dengar firman, mungkin tahu firman, tetapi hanya mau enaknya, ya. Hanya mau yang menyenangkan dia, jadi seolah-olah Tuhan itu menjadi kayak hanya sebagai alat saja buat dia mencapai kesenangan dunia. Padahal tidak demikian. Kekristenan bukan seperti itu. Yang dituju oleh kekristenan adalah kehidupan yang kekal. Bukan hanya apa yang ada dalam dunia ini. Puji Tuhan. Mari kita akan datang bersama pada Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu buat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mampu menerima sepenuhnya kebenaran firman-Mu. Sekalipun susah, sukar dan sulit. Kiranya tidak ada penolakan. Tapi kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baik, sekarang saya akan persilakan kita akan berdoa ya. Lebih dulu untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal, mari kita berdoa untuk keselamatan jiwa mereka. Haleluya. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Tolonglah umat-Mu. Juga tolonglah bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan curahkan berkat yang daripada Tuhan atas Indonesia. Damai sejahtera, keamanan, ketentraman, pertolongan, kesehatan, bahkan pertobatan. Kiranya Kau curahkan atas Indonesia agar banyak jiwa boleh bertobat, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka.
Tolonglah bangsa kami Tuhan. Tolonglah bangsa kami. Kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan kiranya berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani Tuhan. Tuhan kiranya cukupkan segala yang kami perlukan. Dan Tuhan memperlengkapi kami terus dengan kemampuan-kemampuan dari surga, daripadamu Tuhan, untuk kami lebih efektif dalam melayani-Mu Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan kiranya Kau limpahkan berkat-Mu atas hidup mereka, berkat rohani dan jasmani, dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan mereka senantiasa. Tuhan kiranya memberkati. Bahkan Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Jauhkan dari orang-orang jahat. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik, yang cinta kepada Tuhan. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, tidak ada seorang pun dari jemaat yang kecewa dan meninggalkan Engkau Tuhan. Tetapi semuanya semakin hari semakin menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik mereka saat ini di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Juga untuk saudara, kenalan, ayah, ibu, orang tua, anak dari sidang jemaat-Mu, siapapun yang hari ini ikut berdoa bersama-sama kami. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka semuanya. Jamahan kuasa-Mu kiranya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjamah, menolong, dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam masalah. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, tunjukkan, nyatakan Tuhan. Agar kami tahu letak kesalahan kami. Dan tolong agar kami mampu bertobat, berbalik sungguh-sungguh kepadamu. Mohon ampun kepadamu Tuhan. Tapi kalau lewat masalah-masalah ini Tuhan punya rencana. Kiranya Tuhan kuatkan kami dan jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Haleluya. Dan sekarang, saya akan persilakan kita untuk bersama-sama berdoa buat pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sekarang kiranya Kau limpahkan berkat-berkat rohani dan jasmani atas hidup kami. Bukan hanya untuk kesenangan kami, tetapi biarlah itu semuanya kami manfaatkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan pakai kami sampai akhir nafas kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.